Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran tentunya. Video pembelajaran dengan mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen Bapak Dr. Hanif Al-Kadim. Nah, seperti yang telah tertera pada judul, kita tahu bahwa materi kali ini yaitu tentang komunikasi organisasi dengan materinya komunikasi dan kemampuan mendengarkan sebagai kunci komunikasi efektif. Nah, ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat dari kegagalan untuk mendengarkan orang lain secara efektif, secara terampil, dan penuh perhatian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kebanyakan dari teman-teman sekalian itu termasuk orang-orang yang mau mendengarkan orang lain atau tidak? Nah, Allah menciptakan manusianya sesempurna mungkin. Ia memberikan 2 telinga dan 1 mulut. Supaya apa? Supaya kita itu mendengarkan lebih banyak, atau 2 kali lebih banyak mendengarkan dibandingkan dengan berbicara. Tapi sayangnya, untuk zaman sekarang, orang lebih ingin didengarkan saja. Ketika orang lain bicara, justru kita tidak pernah secara empatik mau meresapi, mendengarkan, tetapi lebih banyak untuk menyelip, ikut berbicara, dan didengarkan. Nah, bahkan hasil penelitian menunjukkan 78% manusia sulit sekali untuk mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara kunci dari komunikasi efektif adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan. Nah, 78% itu sebuah presentasi yang melebihi separuh dari umat manusia itu lebih suka mendengarkan. Lebih suka didengarkan. Itu mereka sulit untuk mendengarkan. Berarti lebih dari separuh kita suka didengarkan saja. 78% itu bukan persentasi yang sedikit, itu persentasi yang lumayan banyak. Nah, secara manusiawi kita seharusnya bisa mendengarkan kalau ingin didengarkan, bukan begitu kan? Nah, itu makanya Tuhan menciptakan kita dengan 2 telinga dan 1 mulut. Kenapa? Karena ada tuntunan dari Yang Maha Kuasa bahwa kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara gitu. Karena dengan mendengarkan kita bisa menghargai orang lain, dengan mendengarkan kita banyak belajar, dengan mendengarkan kita bisa mengurangi dosa, dan dengan mendengarkan pula kita bisa atau kita tidak pernah menyakiti orang lain dibandingkan dengan berbicara. Ketika kita berbicara,
itu semakin banyak kita berbicara, itu semakin banyak kemungkinan diri kita untuk menyakiti orang lain. Karena dengan perkataan orang lain bisa terluka semudah itu. Ya, lidah tak bertulang gitu. Jadi dengan mudahnya kita bisa menyakiti hati orang lain. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas apakah itu tentang teori-teori ataupun teknik dan sistem mendengarkan dalam perspektif komunikasi, alangkah baiknya kita lihat atau kita kenali ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik serta ciri-ciri dari pendengar yang baik. Sehingga nantinya kita diharapkan bisa mengenali diri sendiri dan memahami orang lain. Apakah kita termasuk ke dalam kategori orang dengan ciri-ciri pendengar yang baik atau pendengar yang tidak baik. Nah, sekarang kita mulai dari ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Yang pertama yaitu ketika berkomunikasi selalu menyela. Nah, ciri utama dari pendengar yang tidak baik adalah selalu menyela dalam setiap komunikasi yang terjadi antara dia dan orang lain. Nah, ciri yang kedua adalah seringkali mengambil keputusan dengan cepat dan tergesa-gesa. Tidak dimanfaatkannya untuk berpikir mengolah pendapat orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat saya atau selalu ingin menguasai dari proses perjalanan komunikasi. Nah, selanjutnya ciri yang keempat, kurang memperhatikan. Maksudnya gini, dia ada tapi matanya itu keliling kemana-mana, ngeliat kesana kesini pada saat orang lain berbicara. Nah, seharusnya pendengar yang baik itu antusias untuk mendengarkan atau memperhatikan lawan bicara pada saat ia berbicara. Nah, selanjutnya ciri yang kelima yaitu merubah pokok pembicaraan. Nah, salah satu ciri pendengar yang tidak baik adalah dengan mudahnya atau dengan gampangnya dia merubah pokok pembicaraan. Orang masih menganalisis ini, masih membahas ini, masih membicarakan ini, bahkan lawan bicara masih sangat antusias. Belum kelar, tiba-tiba lari atau melenceng ke pokok permasalahan lain. Nah, artinya secara struktural dia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Padahal apa salahnya kita sediakan sedikit atau sebagian dari waktu kita untuk mau peduli. Jadi kalau Anda berbicara atau kalau teman-teman berbicara dengan seseorang, dia sibuk melakukan ini, pikirannya itu entah kemana, matanya bergerak ke sana ke sini, berarti dia tidak mendengarkan. Nah, kalau ini menjadi ciri dari teman-teman, berarti sampai detik ini teman-teman termasuk ke dalam orang atau kategori pendengar yang tidak baik. Nah, sekarang sebaliknya, kita masuk ke dalam ciri pendengar yang baik. Nah, apa saja sih ciri dari pendengar yang baik? Apakah teman-teman termasuk ke dalam pendengar yang baik dengan menentukan ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama,
memandang kepada lawan bicara ketika ia berbicara. Yang kedua itu merespon. Merespon bisa itu dengan bertanya atau dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, menunjukkan perhatian. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang apapun itu terkait dengan proses komunikasi yang dibicarakan. Nah, ciri yang keempat itu mengulang beberapa hal yang dikatakan. Nah, jadi kalau kita mengulang berarti indikasinya mendengarkan. Ciri yang kelima, tidak berusaha membuat si pembicara untuk berbicara lebih cepat. Yang keenam, bersikap tenang dan emosi juga terkendali. Nah, itu juga ciri dari pendengar yang baik. Biasanya memberikan reaksi yang tanggap dengan mengerutkan dahi atau mata. Semakin mengecil, itu mengindikasikan kita ikut berpikir terhadap apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, selanjutnya ciri yang ketujuh, tidak menyela pembicaraan. Nah, karena indikasi yang paling besar orang tidak mau mendengarkan adalah gampang sekali untuk menyela. Yang kedelapan, mengikuti pokok pembicaraan sampai selesai. Nah, jadi kalau lawan bicara itu menyampaikan sesuatu, ya kita ikuti sampai dia benar-benar selesai. Kecuali dia sendiri yang menuntaskan hal itu. Nah, kebanyakan dari kita tidak berada di kategori ini. Ini itu butuh proses yang panjang untuk membuat dua telinga kita berfungsi 2 kali lipat lebih banyak dibanding mulut untuk berbicara. Nah, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dari beberapa sumber, dari beberapa hasil penelitian selalu mengindikasikan bahwa yang namanya keterampilan komunikasi sangat ditentukan oleh keterampilan mendengar. Dalam komunikasi terdapat banyak keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai, seperti keterampilan mendengarkan, keterampilan bertingkah laku, keterampilan menyelesaikan masalah atau konflik, keterampilan membaca situasi, dan keterampilan persuasi. Dan sebenarnya masih banyak lagi keterampilan-keterampilan lain dalam berkomunikasi. Tapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sih sederhana, tapi sulit untuk diterjemahkan, apalagi dilakukan, dibandingkan kemampuan yang lain. Nah, kalau kemampuan berbicara, itu setiap orang mampu, setiap orang bisa. Toh kalau ada kesulitan, dia bisa belajar. Tapi kalau mendengarkan, tidak bisa dipelajari. Itu naluri, insting, rasa. Membangun rasa, menghargai orang lain itu butuh proses yang sangat panjang. Tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Nah, mendengarkan itu adalah proses aktif. Menerima rangsangan yang masuk atau sampai ke telinga. Ingat, kemampuan ini sangat dimanfaatkan atau sangat memanfaatkan bagian terbesarnya itu di sini. Hati, rasa.
Jadi dengan mendengarkan kita juga butuh hati, kita juga butuh rasa. Sebenarnya dalam kemampuan mendengarkan itu banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi. Berbagai hambatan bisa terjadi dalam kemampuan ini. Nah, contoh hambatan yang pertama yaitu sibuk dengan diri sendiri. Sibuk dengan diri sendiri ini bagaimana sih? Kalau kita udah sibuk dengan diri sendiri, itu pikiran kita akan pergi kemana-mana sehingga lupa. Bahkan kita tidak peduli dengan lawan bicara. Jadi lawan bicara kita ini udah berkoar-koar sedemikian rupa, udah ngomong ini panjang lebar. Kalau kita sibuk dengan diri sendiri, itu juga hambatan dalam kemampuan mendengar. Kita sibuk dengan diri sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak peduli sama apa yang diomongin lawan bicara, jadi kita ya sibuk sendiri. Nah, hambatan yang kedua yaitu sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Nah, awalnya kita lagi konsentrasi nih, kita lagi fokus sama seseorang, tiba-tiba masalah eksternal datang, laporan ini dibuat, SMS ini dilihat, WA ini dibales. Itu kita tidak akan fokus, hati dan rasa tidak akan pernah berjalan. Soalnya kita udah diganggu sama masalah-masalah eksternal. Yang ketiga itu asimilasi. Nah, apa sih asimilasi gitu? Asimilasi ini kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang aneh. Kenapa? Karena ada kecenderungan merekonstruksi berita yang disampaikan berdasarkan asumsi pribadi. Padahal belum tentu berita mengarah atau belum tentu berita itu ke sana ya. Arahannya itu belum tentu ke sana, tapi karena asimilasi ini ada kecenderungan kita untuk merekonstruksi berita yang disampaikan berdasarkan asumsi pribadi. Nah, yang keempat itu faktor lawan atau kawan. Nah, faktor ini juga mempengaruhi gitu. Kalau kawan kita berbicara, maka kemampuan mendengarkan atau kemampuan kita untuk mendengarkan seseorang itu berfungsi. Beda halnya lagi ketika lawan kita berbicara, betapa benarnya dia, betapapun baiknya dia, betapapun hebatnya dia dalam berbicara, kecenderungan kita untuk mendengarkan menjadi terabaikan. Nah, yang kelima, mendengarkan yang diharapkan. Artinya hanyut dalam pesan pembicara, tidak mendengarkan apa yang dikatakan, tetapi mendengarkan apa yang diharapkan. Nah, seharusnya mendengarkan itu dengan apa yang dikatakan oleh seseorang atau lawan bicara kita, bukan apa yang kita harapkan. Nah, pada intinya, ketika kita berkomunikasi, pahami bahwa harus ada yang namanya rasa. Hubungan keterkaitan antara kedua belah pihak. Jangan hanya memainkan fungsi telinga saja. Sekedar mendengarkan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, diam dan berusaha untuk menyimak. Tidak meninggalkan lawan bicara sendirian,
bukan berarti secara fisik. Tetapi ketika lawan bicara berbicara, kita jangan mengelah atau kemana-mana pikiran kita, ya benar-benar kita mendengarkan dengan baik gitu apa yang dibicarakan sama lawan bicara kita. Nah, ini ndak mentang-mentang disuruh mendengarkan ya mendengarkan saja gitu. Tidak pakai hati, tidak pakai rasa. Nah, itu sebenarnya salah. Nah, sehingga nanti penghargaan itu bakalan hilang. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.